teman-teman nggak akan pernah mengenal dirinya yang sebenarnya kalau teman-teman nggak berhenti, take a break, terus fokus untuk hadir penuh di sini saat ini. Untuk membaik dalam sebuah area, kalau kita fokuskan, teman-teman butuh waktu 1-2 bulan, 3 bulan. Areanya ada 10. Teman-teman pilih mana? Mendingan area 1 membaik dan membahagiakan dalam 2-3 bulan, atau semuanya dipaksakan dibangun perlahan dan baru tercapai semuanya di bulan ke-30. Kan jadinya gitu pilihannya. Yes. Halo teman-teman Kedamaian ID, kembali lagi di video ini kita akan bahas tentang, nah ini Mas Fadli ya. Banyak teman-teman Kedamaian ID ini masih kesulitan mengenal diri sendiri, Mas Fadli. Padahal ini kan adalah satu hal dasar yang paling penting dikuasai sama teman-teman kalau misalnya mau upgrade diri, mau merubah mindsetnya, mau abundance kan gitu ya. Perlu mengenal diri sendiri. Yes. Nah ini bisa nggak dijelasin Mas Fadli ini gitu? Mengenal diri. Nah, ini barusan Mas Teguh, bro kita ngobrol tentang mengenal diri yuk. Wah kayaknya oke nih, perlu kita rekam nih berarti Yes. Karena ini akan jadi deep talk. Jadi banyak orang kenapa kesulitan Mas Teguh mengenal dirinya sendiri karena gini. Banyak orang itu fokusnya hanya kepada hasil sebetulnya. Iya, sama. Pengen jadi seperti ini gitu, pengen jadi seperti itu gitu. Yes. Sama kayak misalnya kita ngomongin Google Maps nih ya teman-teman. Google Maps itu kan kita perlu tahu seberapa lama kita akan berjalan, seberapa banyak effort yang dibutuhkan untuk melaluinya. Betul. Ketika kita tahu dengan jelas titik A dan titik B. Yes. Gitu. B ini tujuan kan, A Iya. ini starting point-nya. Sedangkan kebanyakan dari kita, teman-teman, kita fokus pada titik B. Sehingga kita tidak tahu di mana titik A-nya. Sehingga kita nggak tahu berapa menit atau berapa jam atau berapa tahun perjalanan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah di sini nih problem paling besarnya teman-teman sebetulnya. Karena seringkali ini mempengaruhi rasa dalam proses kita mencapai tujuan itu. Karena kalau misalnya Mas Teguh udah tahu nih Google Maps kelihatan 1 jam 40 menit. Mas Teguh siap dong. Oke, kalau berangkat sekarang hampir 2 jam aman. Gitu kan. Mungkin nggak akan kebelet pipis, aman lah kalau 2 jam misalnya gitu kan. Butuh minum nggak? Oke, mungkin butuh, mungkin enggak gitu. Yes. Kalau apakah harus makan di jalan? Kayaknya enggak lah ya. Atau misalnya ini kalau lagi nggak nyampe 2 bulan jam. puasa ya kan? Ya. Keburu buka enggak gitu. Iya mungkin nanti akan kepotong buka puasa atau enggak ya misalnya gitu ya dalam bulan Ramadan misalnya teman-teman yang muslim gitu kan, teman-teman tahu dengan ekspektasi yang benar kalau teman-teman ngerti dengan jelas titik A dan B-nya. Nah ketika kita nggak tahu dari mana kita memulai, keadaan diri kita hari ini, siapa diri kita sekarang, dan kita menginginkan sesuatu yang di masa depan, durasi perjalanannya jadi nggak jelas Mas Teguh. Teman-teman akan ngalamin ekspektasi yang salah. Misalnya contoh, kirain nggak sesulit itu ternyata sulit. Nah, Betul. Kirain prosesnya nggak selama ini, ternyata lebih lama gitu kan. Kirain nggak butuh mampir rest area, ternyata harus gitu. Tapi udah lewat, ternyata nggak bisa, nggak kuat dan seterusnya yang akhirnya bikin kita merasa kecewa. Bikin kita merasa apakah udah seharusnya menyerah misalnya seperti itu. Nah hal-hal seperti ini nih yang sebetulnya seringkali kalau kita sederhanakan begitu ya, yang menyebabkan banyak orang salah memanage ekspektasinya. Oke, Gitu. bisa jadi mungkin mereka terjebak dengan ekspektasi dari orang. Gampang kok itu. Nah, bisa jadi kayak gitu ya. Problemnya orang ini nggak tahu apa sama-sama dari titik A mulainya, Betul. atau jangan-jangan dia udah setengah jalan kita baru mulai, gitu kan? Atau jangan-jangan dia lebih jauh dari kita titiknya, kita udah setengah jalan malahan kebalikannya. Menurut dia susah, aslinya nggak susah amat buat kita. Nah, proses ini yang teman-teman perlu dahulukan. Jangan cuma titik B atau titik tujuannya aja yang diketahui, tapi yang lebih penting adalah di mana kita sekarang itu kita perlu kenal. Oke. Gitu. Kalau kita kenal banget sama diri kita sekarang, kita akan bisa menerima dengan sangat jelas berapa banyak tantangan yang akan dilalui, berapa besar effort yang dibutuhkan untuk diberikan dalam sebuah usaha gitu ya. Nah ini nih yang seringkali miss dalam perjalanan seseorang mencapai project tertentu dalam hidupnya atau bahkan perjalanan hidup dia secara utuh gitu ya. Jadi perjalanan kembali ke diri. Nah mengenal diri itu mengenal semuanya, bukan cuma kenal siapa saya gitu kan. Bukan cuma peran Anda hari ini, saya sebagai pasangan, saya sebagai orang tua gitu misalnya, saya sebagai teman, saya sebagai karyawan gitu, saya sebagai atasan, saya sebagai team leaders misalnya gitu. Apapun teman-teman, kita punya banyak peran hari ini. Tetapi yang lebih dalam lagi,
Ini ngomongin cuman teknikal kalau di permukaan seperti itu teman-teman ya. Kita ngomongin tentang yang lebih dalam lagi tentang bagaimana perasaan teman-teman menjalani semua peran itu. Halo teman-teman, sorry saya potong sebentar ya. Saya pengen kasih info penting banget teman-teman bahwa beberapa waktu lagi, sebentar lagi kita akan bikin webinar spesial untuk teman-teman semua dan ini gratis tentang bagaimana seseorang bisa tetap fokus dan bisa terus konsisten fokusnya tanpa harus merasa kelelahan teman-teman dan ini gratis. Jadi Anda bisa ikutan kalau Anda bisa maksimalkan ini semua dengan cara Anda langsung cari linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda dan kita akan langsung ngobrol secara live teman-teman ya selama 1-2 jam di dalam webinar spesial tersebut. Kalau Anda suka dengan konten ini, maka Anda juga akan sangat suka dengan bagaimana kita bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar itu ya. Jadi pastikan Anda mendaftarkan diri Anda dan silakan lanjut nonton videonya. Apakah teman-teman memiliki perasaan-perasaan negatif yang melekat terhadap beberapa peran tertentu misalnya? Kan ada peran yang dengan mudah kita jalani, ada yang berat ya Mas Teguh ya. Betul. Mungkin buat beberapa teman-teman gampangannya misalnya gini. Kalau sebagai karyawan kayaknya gitu-gitu aja Mas, aman. Tapi sebagai orang tua, aduh berat banget misalnya gitu ya. Nah, kita harus kenal dan harus jujur sama diri sendiri gitu. Nggak bisa kita ketularan sama pendapat orang lain tentang mudah atau tentang sulitnya gitu. Nggak bisa, teman-teman perlu tahu seberapa dalam emosi negatif yang ada, seberapa besar mental block atau abundance block yang ada dalam diri kita, baru teman-teman bisa tahu, oke, dengan keadaan ini menuju ke sana, itu seberapa banyak effort yang dibutuhkan. Gitu. Bahkan mengenal value dirinya juga kan gitu ya, berarti kan. Betul. Dan value diri ini kan kita udah pernah bahas ya teman-teman ya. Kalau kita ngomongin tentang sesuatu yang pengen kita rubah di masa depan, manifestasi atau narik uang, bahkan narik rezeki gitu kan, kita perlu berubah. Dari pribadi yang gak pantas nerima jadi pantas nerima. Berarti kan ada dua identitas. Ada identitas masa kini, ada identitas masa depan kan gitu ya. Ini aja masih perjalanan mengenal diri nih, belum menuju tujuan ini. Gitu kan. Masih di titik awal ini aja titiknya bisa salah. Gitu. Kita gak bisa stay dengan apa yang kita punya hari ini dan memaksa dunia menerima kita apa adanya. Ya lu terima apa adanya juga berarti kan gitu. Tetapi kalau kita mau berubah, kitanya perlu menjadi diri yang baru. Punya belief yang baru, punya future belief yang diinstal ke diri kita sekarang, gitu. Gimana caranya? New belief jadi now belief. Nah, gitu. Sehingga starting pointnya itu bener, gitu. Atau mungkin ada juga mungkin dari teman-teman itu tadi ya, tidak. Karena dapat ekspektasi dari orang lain ya kan, gampang itu kok gitu ya kan, sedangkan dia udah masuk ke setengah perjalanan kan gitu misalnya kan gitu. Nah ini yang masih dari tahap 0 gitu ya kan, belum aja masuk ke jalan ke 50 ngalamin ketakutan ya kan, akan ketakutan akan kelemahannya gitu kan, ketakutan akan ketidakmampuannya gitu. Nah jangan kan mencapai untuk 50 gitu mungkin Mas Fadli gitu kan. Baru mau jalan aja gitu masih ada rasa ketakutan kayak gitu. Mungkin bisa jadi hal itu yang perlu di clearing juga gitu ya Mas Fadli. Iya, yang harus di clearing dulu gitu. Bayangin misalnya gini teman-teman, gampangannya ya, menuju ke 50% yang Mas Teguh bilang tadi itu kan orang ada yang udah setengah jalan, terus dia bilang deket kok, ini udah kelihatan ujungnya, tapi Anda belum bisa lihat kan karena masih 0% kan gitu. Bener. Nah ini memang makanya teman-teman nggak bisa dengan mudah, mungkin ini jadi jawaban ya, kenapa ya ada orang yang ngerasa gampang, ada orang yang susah gitu. Iya, betul. Ada orang yang ngerasa ini tuh dikit lagi nyampe, tapi buat Anda nggak ada bayangan sama sekali, have no idea. Nah, yang perlu diberesin adalah memang ini dulu, saya pengen bilang emosi negatif, tapi sebetulnya teman-teman ini tuh energi negatif tularan. Energi negatif tularan. Normalnya teman-teman ya, bersihnya manusia itu mereka selalu manifestor sejati. Saya bilang berkali-kali seperti itu. Dari kita lahir, dari kita kecil, dari kita beranjak dewasa, itu kita selalu melalui proses installing aturan main dalam hati dari lingkungan sekitar kita, dari figur-figur otoritas dalam hidup kita. Dia kasih ke kita yang ini gampang, yang ini susah, yang ini masuk akal, yang ini nggak masuk akal gitu ya, sehingga kita mulai terbiasa memproses input apapun di masa depan berdasarkan apa yang terjadi di masa kini, dari masa lalunya dia, database masa lalunya dia gitu ya. Nah, ini yang perlu dihilangin dulu, ini yang perlu dilepas dulu, perlu diikhlaskan dulu gitu. Karena kalau enggak teman-teman jadi loncat-loncat, teman-teman enggak akan pernah mengenal dirinya yang sebenarnya kalau teman-teman enggak berhenti, take a break,
terus fokus untuk hadir penuh di sini saat ini. Teman-teman kenalin dirinya benar-benar dulu. Lepasin energi tularan dulu tuh. Yang namanya kata orang keren tuh harusnya gimana sih, yang namanya overthinking gitu kan, tentang apa ya yang orang lain pikirin tentang saya. Muter di situ aja gitu ya. Ketika teman-teman sudah mulai lepas kebutuhan akan validasi orang lain, teman-teman udah melepas semua hal yang idealisme tularan gitu ya. Teman-teman akan punya idealisme sendiri kok. Teman-teman akan bisa membayangkan bahwa oh ini yang kita mau. Teman-teman benar-benar ngerti dengan bersih apa sih sebenarnya yang saya mau gitu ya. Kalau teman-teman udah ngerti yang saya mau, kadang-kadang nggak segede itu kok butuhnya gitu. Jadi bahagianya itu tulus beneran dalam hati. Karena mau sampai level apapun, kalau masih ada tularan-tularannya, nggak happy terus rasanya Mas Teguh. Nggak usah yang ini deh, yang ibaratnya punya income 5 jadi 10 juta, 10, 20 juta. Teman-teman udah sangat kaya, punya private jet sekalipun misalnya gitu ya. Udah punya mobil BMW atau Mercy nih gitu ya. Udah bener-bener punya bandara pribadi yang parkir pesawat Anda, naik mobil BMW-nya ke pinggir pesawat. Nyampe di situ bisa nggak happy loh. Ketika ternyata private jetnya di sebelahnya ada private jet yang lebih mewah. Punya saya mah cuma 6 kursinya, yang sana 12. Yang sana, waduh gede banget tapi private gitu kan. Jadi kayak mulai punya perasaan-perasaan tidak layak, tidak diakui. Nah ini nih sebetulnya yang sangat berhubungan sama rezeki yang seringkali menghambat proses pengenalan diri kita masuk ke dalam lebih dalam lagi, itu adalah banyak banget tuh yang namanya lapisan-lapisan yang harus dikupas. Lapisan-lapisan dari luar yang dipakein ke kita sebagai pakaian, sebagai baju yang sebetulnya kita perlu lepas. Iya. Itu mungkin juga jadi ketakutan akan penilaian dari orang lain juga ya kayak gitu. People pleasing ya gitu. Benar-benar. Dan akhirnya malahan tadinya harusnya dia udah happy. Harusnya kalau misalnya dia menerapkan ilmu syukur mungkin ya. Maka akan bertambah kan gitu ya. Mungkin ini jadi kesulitan juga buat teman-teman yang masih ngerasa tadi ya untuk mengenal diri sendiri aja. Atau mungkin memang ilmu syukurnya memang belum didapetin gitu. Iya, karena sebenarnya gini. Nah ini makanya teman-teman perlu selangkah lebih dalam ya teman-teman ya. Nggak bisa cuma dengan di titik yang kenapa ada orang bersyukur, kenapa enggak? Saya ini bersyukur apa enggak sih? Sebenarnya nggak sesimpel itu. Karena ada orang yang memang benar-benar nggak ngerti kondisi yang bikin dia happy itu gimana. Gitu. Selalu dengan impian orang lain. Seringkali begitu teman-teman. Bukan yang benar-benar bikin teman-teman bahagia. Teman-teman perlu tahu sampai di mana level cukupnya. Perlu tahu. Kalau nggak akan pernah cukup nih. Kalau teman-teman misalnya nih ya, contoh. Teman-teman sebagai misalnya sebagai guru misalnya, contoh gitu ya, teman-teman yang sebagai guru, mungkin untuk bisa jadi guru yang sukses teman-teman nggak perlu punya BMW atau Mercy, nggak perlu punya private jet tadi misalnya, betul. Tapi ada level kebahagiaan yang bisa teman-teman capai dengan lebih masuk akal, sehingga starting point dan finishnya itu nggak seberat di kepala kita, gitu. Apa yang benar-benar bikin teman-teman bahagia, jangan yang menurut orang lain gitu loh. Orang kan ngelihat di media sosial gitu kan, ngelihat di postingan orang lain, wah bahagia ya kalau kayak gitu, jadinya kan gitu. Bersyarat ya. Jadi bersyarat. Kalau misalnya kayak gini saya jadi bahagia nih. Kata orang bahagia itu kalau mencapai ini. Nah ini yang perlu dilepas dulu koneksinya, di disconnect dulu ya, cabut dulu kabelnya ya teman-teman ya. Teman-teman perlu jujur dulu dalam hati diri sendiri itu apa hal yang benar-benar bikin teman-teman bahagia, impikan itu, inginkan itu. Gitu. Jadi nggak berat hidupnya. Dan seringkali itu jauh lebih sederhana dari apa yang kita bayangkan. Oke Mas Baldi. Dan selanjutnya mungkin ya tambahannya dari mereka yang masih kurang percaya diri atau belum mengenal diri, mereka juga masih membandingkan diri mereka gitu kan tadi kan, antara ya lu mah enak udah sampai ke 50 perjalanannya, gue masih di 0 nih, gue masih belum bisa buka mata apa tujuan di sana tuh ada apa gitu. Nah untuk baby stepnya mungkin ya, baby stepnya untuk sampai ke 50, 1 langkah 2 langkah 3 langkahnya itu mungkin ya, ada nggak yang perlu mereka upgrade kah gitu, atau mereka perlu dobrak dulu, perlu dipentokin dulu? Ya,
Jadi gini teman-teman, kalau kita ngomongin tentang, perbaikan area kehidupan gitu, area kita kan banyak banget ya Mas Mhm Teguh. mhm Ada yang namanya kesehatan, ada yang namanya mhm kekayaan mhm gitu mhm. kan, ada yang namanya hubungan, ada yang namanya mindset, ada yang namanya Iya, tujuan hidup, passion, spiritualitas, wow banyak area itu. yes. Nah teman-teman perlu sadar bahwa tidak bisa semua area diperbaiki bareng-bareng dan berharap hasilnya segera. Mhm mhm. Nah, banyak orang pengennya begitu, Iya gitu. iya. Nah, Anda tips dari saya, teman-teman fokus dulu nih selama 1, 2 minggu, 3 minggu ke depan gitu ya, sebulan ke depan, mana area yang penting banget buat kebahagiaan teman-teman. Mhm Mana mhm area yang mhm. kalau ini membaik, Anda, persentase happy-nya paling tinggi, Mhm gitu. mhm mhm. Bisa jadi kekayaan, Yes. bisa jadi kesehatan. Ada orang udah punya duit tapi, nggak happy dengan kesehatannya gitu kan. Yes yes Ada yes. orang punya duit nggak happy dengan hubungannya, kan gitu. Betul betul. Nah itu di-upgrade dulu atau sebaliknya justru malah karena nggak punya duit Mas mungkin jadi nggak punya hubungannya lebih baik atau justru malah kesehatan lebih baik, ya fokus ke duit berarti, kan Mhm gitu. mhm Nah mhm. ini teman-teman yang jawab sendiri ya kan, teman-teman pilih satu area mana yang pengen teman-teman perbaiki, baru di-breakdown. Untuk sukses di sebuah area itu langkah besarnya cuma 2. Teman-teman lepas semua abundance block yang menghalangi teman-teman mewujudkan Mhm. itu, gitu ya. Yang kedua baru teman-teman belajar abundance mentality dan manifestasi untuk bisa mewujudkan kesuksesan di area itu. Yes 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 yes. Jadi diikhlaskan dulu bahwa kita memang tidak bisa membaik di semua area yang kita mau. Iya itu dia. Sekaligus, Mhm. ya bisa, tetapi teman-teman bayangin kan ya kita kan punya kemampuan untuk bisa melakukan itu dengan batasan tertentu ya kan waktu cuma 24 jam belum lagi Mhm. harus istirahat, Betul ibadah, terus makan, terus betul. macam-macam kan nggak mungkin semuanya produktivitas Yes kan. yes. Nah, dalam proses ini teman-teman paham seharusnya kalau let's say untuk membaik dalam sebuah area kalau kita fokuskan teman-teman butuh waktu 1, 2 bulan, 3 bulan. Areanya ada 10. Mhm. Teman-teman pilih mana? Mendingan area satu membaik dan membahagiakan dalam 2 sampai 3 bulan Mhm mhm. atau semuanya dipaksakan dibangun perlahan dan baru Betul. tercapai semuanya di bulan ke-30 kan jadinya Yes gitu pilihannya. yes yes. Nah, jauh lebih baik kalau teman-teman mendapatkan pencapaian-pencapaian kecil sehingga teman-teman akan mulai bisa menghargai diri, oh ternyata aku bisa. Mhm mhm. Mulai bisa bersyukur terhadap pencapaian-pencapaian kecil Mhm gitu mhm kan. mhm. Ada perayaan-perayaan yang bisa dilakukan gitu untuk kita bisa selebrasi atau syukuri pencapaian kecil itu gitu. Nah, dari situ teman-teman akan Ya. mendapatkan perasaan dibayar sebagai sebuah reward. Oh, area ini mulai membaik karena aku do something. Mhm mhm Semangatlah mhm. area selanjutnya kita Mhm gas lagi. mhm Nah, mhm. itu caranya begitu. Oke Jadi oke. lepas abundance block, habis itu belajar teknik-teknik manifestasi yang benar. Mhm mhm Gitu. Pilih mhm. satu area, lakuin 2 langkah itu. Oke oke Gitu. oke oke. Nah, itu tadi ya, teman-teman Kedamaian ID ya. Jika teman-teman masih merasa kesulitan untuk mengenal diri gitu ya tadi, coba kemungkinan besar yang pertama tadi ya Mas Fadli ya, Hmm. teman-teman masih terjebak dengan apa namanya, perspektif. Tularan-tularan lah gitu ya, perspektif dari orang lain Iya gitu ya. benar Ya. benar. Atau ekspektasi dari orang lain gitu ya kan. Ya. Itu gampang dan ternyata ya value-nya kan berbeda kan, beda-beda setiap manusia kan pasti beda-beda gitu juga. Dan selanjutnya yang terakhir ya mungkin, kembali ke rasa syukur kita kan, dan dilihat juga di mana area kebahagiaan teman-teman kan gitu ya Ya, Mas Fadli ya? yang mana area yang paling Betul membahagiakan kalau ini di-upgrade? betul betul Dipilih, betul dipilih betul. dengan sadar. Jadi nggak usah semua area berarti kan gitu? Nggak Iya usah gitu. Bukan berarti yang lain ditinggalin ya teman-teman iya ya, tapi iya kita betul. ngomongin prioritas. Mhm mhm. Sama kayak misalnya to do list atau impian misalnya. Mhm Kan mhm. impian kita punya misalnya 10 checklist. Mhm. Teman-teman kan tahu mana yang paling besar dan membahagiakan, mana yang nggak terlalu ngaruh kan Mhm, gitu ya. bener. Mana yang kalau ini nyampe itu sangat happy, kalau Mhm nggak nyampe ini berat banget nih harus nyampe nih nggak bisa nggak. mhm. Tapi ada yang kalau nggak nyampe gimana? Ya nggak apa-apa sih. Nah kan gitu ya. Nah ini jangan difokusin gitu Iya loh. iya iya. Fokus sama hal besarnya satu aja. Dan terkadang teman-teman bukan terkadang ini. Selalu yang namanya perbaikan sebuah area itu ngasih impact sama area yang lain Oke. gitu. Ketika teman-teman Menarik sudah ini. mulai Iya iya iya. punya perbaikan-perbaikan di area tertentu, Heeh. area kedua dan ketiga yang difokusin ada bagian-bagian yang naik persentasenya tanpa diusahain Mas Teguh. Iya, Tiba-tiba tapi saya setuju, membaik, Mas. tiba-tiba Betul betul membaik betul gitu. betul Itu betul betul. terjadi. Contoh kayak di dalam olahraga kadang kayak gitu juga, Mas, kan gitu. Ya. Contoh misalnya dia bisa, badminton ya kan. Hmm. Contohnya Ayo tuh yang dia jago. Oke. oke, badminton ya kan. Nah, ada area-area kalau misalnya dia bisa badminton, ternyata bisa hal-hal yang lain lagi loh. Ternyata ada kegiatan-kegiatan yang olahraga lain gitu ya kan,
jadi lebih mudah gitu misalnya. Iya. Entah itu misalnya larinya, entah itu misalnya squatnya atau dan lain sebagainya gitu. Itu akan sangat membantu. Akan sangat berpengaruh dan ini bisa meluas terus kalau disyukurinya udah terlatih ya, udah terlatih bersyukur, teman-teman akan mulai bisa menyadari hal-hal kecil yang bisa dirayakan. Gara-gara belajar badminton, latihan setiap hari, jadi olahraga tiap hari kan? Yes, betul. Selain kesehatan nanti akan mulai dapetin hal-hal lain tuh. Oh, kerja jadi lebih fokus, yang tadinya banyak brain fog jadi clear, jadi tajam, jadi cerdas kan gitu. Terus yang namanya hubungan kan tadinya mungkin seringkali bad mood. Kalau olahraga kan bad moodnya hilang. Karena gerak kan ya gitu. Keluar kan gerak, jadi ketika nanti dalam membangun hubungan jadi lebih dewasa. Bayangin coba, udah 2 tuh minimal kan, area kerjaan, produktivitas, dan area hubungan ikut membaik gara-gara olahraga, gara-gara ngurusin kesehatan. Nah itu contohnya. Gara-gara satu area yang teman-teman tingkatin ya kan, upgrade, malahan jadi ngikut ke semuanya gitu ya kan. Nah itu dia teman-teman. Tapi memang ya pada dasarnya sebagian besar audiens di Kedamaian ID ya, karena saya ketemu ribuan orang teman-teman, bisa dibilang lebih dari 50% itu masih fokus sama kekayaan Mas Teguh. Kekayaan ya. Masih fokus sama kekayaan, masih fokus sama menurut saya sama sama kekhawatiran saya sama sebuah mental block sebetulnya. Banyak orang berpikir kalau kekayaannya membaik, yang lain otomatis membaik. Belum tentu. Nah ini yang perlu teman-teman manage ekspektasinya. Karena seringkali ketika kita mengejar sesuatu, kita mentoleransi banyak hal yang lain yang dikorbankan. Padahal tidak harus. Gitu. Semuanya bisa termanage kok. Tapi kan tadi Mas Fadi kita udah setuju. Kalau misalnya area keuangan yang kita upgrade, semuanya akan ngikut misalnya. Semuanya akan ngikut, betul. Tetapi dalam prosesnya teman-teman perlu berangkat dari energi kebahagiaan. Dari energi kebahagiaan. Ingat nih, kalau tercapai yang lain membaik, ini kita sepakat. Tapi dalam proses mencapainya, teman-teman perlu sadar, teman-teman berangkat ngejar itu berdasarkan rasa apa. Kalau rasanya yang didatangin adalah rasa takut, nanti kalau miskin jadi berat, takut nanti kalau misalnya duit nggak ada jadi stres, takut ini itu misalnya, ini kan low energi ya. Nah, ini nanti akan jadi sesuatu yang justru malah ngasih efek negatif buat area yang lain. Gitu, hubungan dikorbanin misalnya, kesehatan dikorbanin misalnya gitu. Nanti aja lah kalau udah duitnya banyak gampang bisa recovery kesehatan, bisa recovery hubungan, belum tentu gitu. Jadi hati-hati. Nah ini yang teman-teman perlu pastikan dulu ya, justru malah mundur dari semuanya, semua langkah pertama ini adalah teman-teman tentukan dulu ya. Dasar actionnya ini berdasarkan high energy atau low energy, berdasarkan kebahagiaan, cinta kasih dan rasa syukur gitu ya, atau berdasarkan ketakutan, kecemasan, rasa bersalah. Oke. Aslinya kalau udah tercapai sih pasti membaik ke semua area. Amin. Oke, teman-teman. Bedanya mungkin kalau olahraga kan mostly happy ya. Gitu ya. Karena mungkin memang, itu mungkin ya Mas Fadi ya kan, karena kan olahraga ini adalah sesuatu yang memang aku bahagia kan gitu, yang ngerjainnya bahagia, mau di ujung genteng, aku jabanin kalau misalnya ada olahraga gitu kan. Nah memang perlu seperti itu kan, perlu kebahagiaan seperti itu. Dasarnya emosinya harus bahagia gitu. Kita ngelakuin tuh karena kalau nanti lagi dilakuin tuh bahagia. Nah itu tuh kayak mau ketemu pacar gitu loh, kayak mau ketemu rezeki gitu loh. Ngelakuin perbaikan area tuh perlu punya dasar emosi itu gitu. Bayangin kalau yang dikejar kekayaan dengan emosi seperti itu asik banget. Ini nanti kalau dapetnya asik nih gitu kan. Bukan dengan kalau nggak dapet nanti jadi apa. Nah itu kan actionnya mungkin sama-sama ngejar kekayaan, tetapi dasar emosinya beda, actionnya bisa menyimpang di tengah jalan nanti. Ya, potensi gagalnya malah lebih gede kalau yang low energy tadi. Oke. Ngomong-ngomong itu tadi Mas Fadli ya, saya pernah di satu titik yang ya kan, pertama, ya Allah, aku tuh ngebatin ya. aku itu ngebatin, dan pada saat itu juga selang berapa ya, cuman 2 jam langsung ketahuan jawabannya. Kok langsung dapet ya jawabannya? Ya Allah, Gustino Agung. Kemudian kemarin kan, yaudah kalau misalnya seperti ini, aku ikhlas ya Allah udah, gini ya kan dah. Ternyata sorenya langsung ditelepon, loh kok seperti itu ya ternyata. Ini luar biasa memang, karena mungkin ya saya lagi sholat ya namanya juga lagi sholat ya, dengan banyak pikiran mungkin kan kebayang gitu kan. Dan itu nggak tahu entah saya doain aja sama Allah Ta'ala, saya serahkan sama Allah Ta'ala, dan ternyata sorenya di telepon langsung ada jawaban seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Kabar baik langsung. Kabar baik gitu ya kan.
ternyata Allah masih sayang sama saya. Selalu sayang gitu. Selalu sayang. Oke. Yes. Dan teman-teman cobain aja ya, kalau teman-teman bisa fokus sama high energy terus ya, itu yang namanya disayang Tuhan tuh terjadi setiap saat gitu. Keajaibannya ada lagi gitu aja terus. Oke, teman-teman ya, teman-teman Kedamaian ID mungkin refleksi dari kita seperti itu ya. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang masih kesulitan untuk mencari alasan kenapa saya sulit mengenal diri saya sendiri gitu ya kan. Nah, video ini cocok buat teman-teman ya. Silahkan di-share teman-teman video ini buat teman-teman, buat keluarga, buat sanak family dan lain sebagainya ya. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. See you.